Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Iqbal. Saya dari Teknik Informatika Nonrek 2020. Di sini saya akan mereview beberapa komponen-komponen yang terdapat pada CPU. Yang pertama yaitu hard disk. Ini teman-teman, contoh fisik sebuah hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan sebuah konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Fungsi hard disk ada beberapa. Yang pertama, menyimpan data software, backup data, tempat penyimpanan database, menyimpan data dari operation system atau OS, dan yang terakhir menyimpan berbagai file pengguna. Ada jenis-jenis hard disk. Yang pertama, hard disk ATA. ATA atau Advanced Technology Attachment adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Disk seperti ini diciptakan agar hard disk mampu bekerja menggunakan PCI. Hard disk ini banyak digunakan pada PC. Keuntungan menggunakan hard disk tipe ini adalah harganya murah. Kekurangannya yaitu memerlukan setidaknya 2 controller atau lebih untuk sekedar meningkatkan performa. Yang kedua itu ada hard disk SCSI. Ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki ATA. Hard disk SCSI menawarkan sensasi performa yang lebih baik daripada ATA. Kelebihan hard disk ini menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Yang ketiga, hard disk RAID. Yang keempat, hard disk SATA. Yang kelima, hard disk SSD. Yang paling terbaik yaitu SSD untuk menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan tentunya disk jenis ini memiliki kecepatan transfer yang paling cepat dan harga yang lebih mahal daripada jenis hard disk lainnya. Itulah teman-teman tadi salah satu komponen CPU. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke power supply yang ada pada CPU. Ini teman-teman contoh fisiknya, bisa dilihat sendiri. Ini yang ada pada CPU. Power supply ini adalah penghantar listrik dari listrik PLN ke komponen-komponen yang ada pada CPU. Maksudnya penghantar listrik dari AC ke DC. Power supply komputer ini digunakan sebagai penghantar tegangan listrik pada komputer atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut. Arus listrik yang dibawakan power supply ke setiap komponen komputer seperti hard disk, motherboard, CD-ROM, kipas, dan lain-lain. Dalam hal ini, besar tegangan yang diserap power supply bisa bermacam-macam. Jenis-jenis power supply secara umum, jenis power supply itu ada 2, yaitu power supply AT dan ATX. Biasanya yang paling sering digunakan yaitu jenis ATX. Power supply AT adalah power supply yang bisa dikatakan power supply lama, digunakan pada komputer Pentium 2 dan Pentium 3. Kelebihan power supply AT yaitu memiliki kabel yang terhubung ke motherboard terdiri dari konektor P8 dan P9. Sedangkan power supply ATX yaitu power supply yang memiliki tampilan lebih sederhana, ada alias simple. Power supply ATX
memiliki konektor motherboardnya sudah menjadi satu dengan jumlah 20 pin. Makanya power supply AT juga dikenal dengan ATX 20 pin. Untuk pemasangan pun cukup mudah, mengingat port pada motherboard dengan konektor tidak akan menyatu. Namun pemaksaan pada pemasangan juga perlu dihindari. Hal itu bisa menyebabkan risiko kerusakan pada port atau konektor. Cara kerja power supply adalah dengan menekan tombol power pada casing terlebih dahulu. Ketika tombol power ditekan sebelum membiarkan sistem start mulai bekerja, maka power supply akan melakukan cek dan tes terlebih dahulu. Saat tes telah berhasil, selanjutnya power supply akan mengirim sinyal khusus ke motherboard. Pengiriman sinyal power supply ke motherboard disebut dengan power good. Itu tadi penjelasan tentang pengertian power supply, yaitu perangkat keras yang berperan penting dalam mengoperasikan komputer karena berfungsi sebagai penyuplai alias listrik. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada RAM. Ini ya teman-teman, contoh fisik dari sebuah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah hardware yang terdapat pada perangkat untuk menyimpan data. RAM pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Robert Dennard. RAM bekerja dengan mengolah setiap data, dan perintah yang dimaksudkan penggunaan menyimpan data sementara. Data tersebut kemudian diteruskan ke hard disk yang merupakan alat untuk menyimpan data secara permanen. Kapasitas RAM di dalam sebuah perangkat komputer sangat berpengaruh pada kecepatan memproses data di perangkat tersebut. Seluruh aktivitas yang dilakukan pada perangkat, misalnya proses penyimpanan dan membuka data, menjalankan program, dan sebagainya, akan semakin cepat sesuai kapasitas RAM pada perangkat komputer tersebut. Fungsi RAM. Setelah mengetahui apa itu RAM, berikut ini beberapa fungsi RAM yang perlu kamu ketahui juga. Yang pertama itu membantu pengguna yang multitasking pada gadget. Multitasking di sini dapat kita artikan sebagai kondisi di mana komputer dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi sekaligus sekali jalan. Fungsi RAM ini tidak hanya dijalankan pada komputer saja, melainkan juga pada gadget seperti smartphone yang sedang kita gunakan saat ini. Yang kedua, sebagai penyimpan memori sederhana. Sebagai menyimpan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Memori yang ada pada RAM kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi dari aplikasi maupun program yang ada dan kamu simpan di dalam RAM. Yang ketiga, dapat menentukan spesifikasi gadget. RAM juga dapat kamu gunakan untuk menentukan spesifikasi sebuah gadget. Ketika kamu memilih sebuah komputer baru atau gadget lain selain CPU, yang menjadi tolak ukur lainnya adalah RAM. Yang selanjutnya, dapat diakses kapan saja. Berbeda dengan ROM, fungsi RAM sangatlah fleksibel. Bila dilihat dari segi penyimpanan memori, RAM dapat menyimpan banyak data secara acak, sementara ROM hanya bisa menyimpan data-data internal saja. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada motherboard. Nah ini teman-teman, contoh fisik dari motherboard. Motherboard pada dasarnya adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer, di mana semua komponen komputer terhubung. Lebih tepatnya, motherboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian. Motherboard sendiri
juga datang dalam berbagai jenis dan ukuran yang berbeda. Tujuannya agar sesuai dengan berbagai jenis dan ukuran perangkat keras. Setiap jenis motherboard dirancang untuk bekerja dengan jenis prosesor dan memori tertentu, sehingga tidak semua jenis bisa cocok dengan perangkat Anda. Namun umumnya, hard drive yang bersifat universal akan bekerja dengan sebagian besar motherboard terlepas dari jenis atau brandnya. Fungsi motherboard yang utama itu adalah untuk memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana sebuah komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, beberapa fungsinya yaitu yang pertama, mentransfer data ke semua komponen komputer, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, video card melalui hubungan komputer, menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Selanjutnya, menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung atau tidak langsung, mengirimkan traffic data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian, dan menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen pada motherboard itu ada misalkan chipset, slot PCI, power connector, slot RAM, not brick controller, slot IDA dan SATA, slot break controller, slot AGP, dan BIOS. Itu teman-teman komponen-komponen yang ada pada komputer. Kalau jenis-jenis motherboard ada standar ATX, micro ATX, extended ATX. Jadi itu semua yang berada di motherboard ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang terakhir kita masuk pada prosesor. Prosesor itu berada di tengah-tengah motherboard ya teman-teman. Ini contoh fisiknya prosesor. Ini prosesor yang jadul, termasuk prosesor yang jadul ya teman-teman ya. Prosesor itu adalah komponen utama atau otak dari sebuah PC atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard, memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi teman-teman. Fungsi prosesor yang pertama, memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi pada komputer, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, menjaga performa komputer, menunjang kegiatan spesifik komputer, mengelola perhitungan algoritma, menjaga stabilitas komponen komputer, dan mendukung kebutuhan spesifik komputer. Adapun komponen-komponen prosesor yaitu CU atau control unit. Yang kedua, arithmetic logical unit. Ketiga, register unit. Adapun beberapa merek-merek prosesor itu, yang pertama Intel, yang kedua AMD atau Advanced Micro Device, yang ketiga IBM Internal Business Mechanics Corporation, yang keempat Apple, dan yang terakhir itu IDT atau Integrated Device Technology. Cara kerja prosesor yaitu satu, menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. Selanjutnya, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain dan mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain. Prosesor akan menerima perintah masuk input dari keyboard, mouse, atau penginput data lain yang terhubung dengan komputer.
Setelah itu menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian diteruskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Laptop ataupun komputer dengan prosesor terbaik akan membantu mempermudah pekerjaan teman-teman. Karena semakin tinggi atau semakin baik prosesornya, maka kinerja atau kecepatan dalam memproses semua data pada komputer teman-teman itu akan semakin cepat. Terima kasih teman-teman. Itulah sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.